Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 1. Yunita Maulidianisa NIM 2320063, 2. Isuki Mufida NIM 2320066, dan Feni Desianti dengan NIM 2320073. Kelas Manajemen Pendidikan C. Dosen pengampu Bapak Ahmad Afroni, MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang manajemen pendidik dan peserta didik. A. Pengertian manajemen pendidik. Sebelum menjelaskan tentang pengertian manajemen pendidik, saya akan menjelaskan pengertian manajemen dan pendidik. Manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas aturan tertentu dalam rangkai mencapai tujuan organisasi. Kemudian pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, dan lain-lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidik adalah suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. B. Tugas, kewajiban, dan hak pendidik. 1. Tugas pendidik. Tugas pendidik menurut UU nomor 20 tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. 2. Menilai hasil pembelajaran. 3. Melakukan pembimbingan dan pelatihan. 4. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Supardi menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri dari atas beberapa hal, yaitu 1. Tugas guru sebagai profesi. 2. Tugas guru di bidang kemanusiaan. Dan 3. Tugas guru di bidang kemasyarakatan. 2. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 3. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pembangunan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan 5. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya, peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal yaitu 1. Guru sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing. 2. Guru sebagai pelatih, penasihat, dan model dan teladan. 3. Guru sebagai korektor, organisator, dan motivator. 4. Guru sebagai fasilitator dan pengolahan kelas. 5. Guru sebagai mediator dan evaluator. Selanjutnya yaitu penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi-kompetensi
baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Adapun kompetensi-kompetensi pendidik yaitu sebagai berikut. 1. Penguasaan kompetensi dasar. Penguasaan kompetensi dasar sendiri meliputi 1. Menguasai bahan, 2. Mengelola program pembelajaran, 3. Mengelola kelas, 4. Menggunakan media atau sumber belajar, 5. Menguasai landasan-landasan kependidikan, 6. Mengelola interaksi pembelajaran, 7. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan, 8. Mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan, 9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, 10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. 2. Yaitu penguasaan kompetensi pedagogik. Penguasaan kompetensi pedagogik sendiri yaitu kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 3. Yaitu penguasaan kompetensi kepribadian. Penguasaan kompetensi kepribadian sendiri yaitu kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu penguasaan kompetensi sosial. Penguasaan kompetensi sosial sendiri yaitu kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir yaitu penguasaan kompetensi profesional. Penguasaan kompetensi profesional sendiri yaitu kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya atau menjadi bidang spesialisasinya, baik penguasaan teoritis maupun praktis, kemampuan didaktis, metodik, psikologis, keterampilan perencanaan dan pengolahan, serta kemampuan mengevaluasi hasil belajar mengajar. Selanjutnya yaitu komponen manajemen pendidik. Dalam menjalani proses manajemen pendidik harus tepat sasaran dan tepat guna. Lebih lanjut, yang dikelola dalam manajemen adalah semua bentuk kegiatan yang dikelompokkan dalam komponen-komponen manajemen pendidik, yaitu meliputi 1. Manajemen kesiswaan, 2. Manajemen personil, 3. Manajemen kurikulum, 4. Manajemen sarana, 5. Manajemen pembiayaan, 6. Manajemen lembaga-lembaga pendidikan, dan terakhir 7 yaitu manajemen hubungan masyarakat. Dan mengenai manajemen peserta didik. Apa sih manajemen peserta didik itu? Manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari siswa itu masuk sampai dengan keluar dari suatu sekolah. Manajemen peserta didik tidak semata-mata mencatat data peserta didik, tetapi juga meliputi aspek yang lebih luas, yaitu dapat membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah. Manajemen peserta didik bertujuan mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah lancar, tertib, dan teratur. Selanjutnya adalah pembinaan peserta didik. Langkah dalam manajemen peserta didik adalah pembinaan terhadap peserta didik yang meliputi layanan-layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Layanan-layanan yang dibutuhkan peserta didik di sekolah meliputi layanan bimbingan konseling atau BK, layanan perpustakaan, layanan kantin, layanan kesehatan, layanan transportasi, dan layanan asrama. Selanjutnya ada evaluasi kegiatan peserta didik. Evaluasi kegiatan peserta didik mempunyai dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dari evaluasi peserta didik adalah
mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, memungkinkan pendidik atau guru menilai aktivitas atau pengalaman yang didapat. Yang ketiga, menilai metode mengajar yang digunakan. Yang kedua, ada tujuan khusus dari evaluasi peserta didik adalah 1. Merangsang kegiatan peserta didik. 2. Menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan peserta didik. Yang ketiga, memberi bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan bakat siswa yang bersangkutan. Yang keempat, untuk memperbaiki mutu pelajaran atau cara belajar dan metode mengajar. Yang selanjutnya ada mutasi peserta didik. Secara garis besar, mutasi peserta didik diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah yang lain, atau perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah. Oleh karena itu, ada dua jenis mutasi peserta didik, yaitu 1. Mutasi eksternal atau perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Perpindahan ini hendaknya menguntungkan kedua belah pihak, artinya perpindahan tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan, kondisi peserta didik dan latar belakang orang tuanya, serta sekolah yang akan ditempati. Adapun tujuan dari mutasi eksternal adalah mutasi didasarkan pada kepentingan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik serta lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada sekolah tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan keadaan kemampuan sekolah serta ke lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedua, ada mutasi internal. Mutasi internal adalah perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah. Dalam hal ini akan dibahas khusus mengenai kenaikan kelas. Maksud kenaikan kelas adalah peserta didik yang telah dapat menyelesaikan program pendidikan selama 1 tahun. Apabila telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan, maka kepadanya berhak untuk naik kelas berikutnya. Sekian video presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon